Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 03 Widodaren, Ibu Binti Muhida SPD SD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 03 Widodaren. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayah sehingga kita bisa berkumpul di acara menyebarkan pemahaman penerapan pengamalan budaya positif dengan saya Ibu Dewi Ratnapuri, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pemalang. Mohon izin Bapak Ibu, di sini saya ingin menyampaikan mengenai budaya positif. Di sini saya bukan menggurui atau hanya sharing ya, berdasarkan pengalaman saya setelah belajar di modul 1.4. Nah, tujuan dari aksi nyata ini yaitu mewujudkan perilaku peserta didik yang mencerminkan profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, serta bernalar kritis dengan melakukan kegiatan pembiasaan murid untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, konsep-konsep inti yang menciptakan budaya positif. Yang pertama di sini ada perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Yang keempat adanya keyakinan kelas sekolah. Dan yang kelima ada kebutuhan dasar manusia. Dan yang keenam adalah posisi kontrol guru. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, pada pembelajaran yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, bahwa pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, berdiferensi di sini itu berarti menyesuaikan peserta didik kita sesuai dengan bakat ataupun minatnya atau kemampuannya, sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua berkebinekaan global, mandiri, kreatif, bergotong royong, kemudian bernalar kritis dan kreatif. Nah, di sini banyaknya miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, teori kontrol di sini dalam kegiatan pembelajaran. Nah, biasanya di sini ilusi guru itu yang mengontrol, bukan siswa yang dikontrol ya berarti ya. Nah, berdasarkan pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa sebenarnya pembelajaran itu berpusat pada peserta didik, bukan guru yang menginginkan peserta didik yang seperti ini, bukan, tetapi siswa yang ingin seperti apa, kita yang mengikutinya. Nah, itu ilusi guru mengontrol murid. Jadi sebenarnya kita yang dikontrol ikut ke peserta didiknya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, di saat kita mengkritik peserta didik, nah, ojo koyo kuwi, ojo beli, nah, sebenarnya itu langsung seperti itu tuh salah. Harusnya kita dikasih tahu bahwa yang kamu lakukan itu betul atau salah, seperti itu. Jangan langsung mengejas anak tersebut salah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, di sini penguatan positif yang sudah kita lakukan, contohnya pada saat memberikan reward. Nah, di sini itu semuanya tidak positif. Contohnya memberikan reward uang itu sebenarnya tidak sesuai. Kenapa? Karena itu membuat peserta didik berarti dia melakukan
seharusnya kita mengikuti alur yang ada. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, realita atau kebutuhan kita. Nah, untuk stimulus respon itu sesuai dengan realita atau kebutuhan kita. Sedangkan untuk teori kontrolnya, yaitu realita dan kebutuhan kita itu berbeda. Jadi dari kelas, misalkan kelas 1 dan kelas 2, pasti kebutuhannya itu berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, mungkin kita menganggap kelas 1, 2, 3 itu sama semua. Padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Nah, di sini aja sudah berbeda. Setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Harus menyesuaikan tentang dunia atau kemampuan kita masing-masing, seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Untuk stimulus respon yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, sedangkan pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, di sini adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian pada stimulus respon yang terakhir yaitu model pemikiran menang atau kalah. Nah, pada teori kontrolnya yaitu model berpikir menang-menang. Itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya untuk budaya positif yang kedua yaitu disiplin positif. Nah, menurut Bapak Ibu, jika saya mengatakan satu kata disiplin, apa yang ada benak Bapak Ibu semuanya? Disiplin itu apa? Disiplin biasanya itu bahwa kita harus menyesuaikan dengan aturan, mungkin seperti itu. Nah, sebenarnya disiplin itu adalah berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, stres dan waktu. Disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, disiplin positif itu sendiri, jadi disiplin itu bukan kepatuhan yang sebetulnya menjalankan sebuah aturan, tetapi menggali potensi untuk mencapai tujuan yang mulia. Seperti jadi disiplin itu bukan tadi yang dikatakan kamu harus patuh ini, harus patuh ini. Nah, bukan, tetapi menggali potensi yang ada untuk mencapai tujuan yang mulia. Nah, disiplin positif itu sendiri adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Nah, nilai-nilai kebajikan itu berdasarkan profil pelajar Pancasila tadi ada 6, bernalar kritis dan lain sebagainya. Kemudian ada juga nilai disiplin kebajikan seperti bertanggung jawab, kemudian berprestasi, kerjasama, itu juga termasuk nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah, seperti tadi yang saya katakan bahwa berdasarkan
profil pelajar Pancasila ini ada yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian berdasarkan Ibu Primori Youth Program, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, adanya rasa antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, kemudian ada juga keterampilan hidup. Nah, di sini dapat dipercaya, anak tersebut dapat dipercaya itu juga termasuk nilai-nilai kebajikan. Kemudian selain itu lurus hati. Nah, lurus hati di sini yaitu anak tersebut misalkan selalu berkata jujur, itu masuk ke lurus hatinya. Kemudian orangnya sabar, juga masuk ke lurus hati. Kemudian pendengar yang aktif. Nah, biasanya nilai-nilai kebajikan ini juga terlihat di dalam kelas bahwa pendengar yang aktif, contohnya jika guru sedang berbicara, maka peserta didik itu mendengarkan. Nah, baru jika ada kesempatan untuk memberikan pendapat, baru memberikan pendapatnya. Nah, itu termasuk pendengar yang aktif. Kemudian tidak merendahkan orang lain. Nah, di sini selain siswa, kita juga diminta untuk tidak merendahkan orang lain. Kalau bisa, kita saling menghargai. Dan yang terakhir, memberikan yang terbaik, baik bagi sekolahan maupun bagi peserta didik. Kemudian yang ketiga, yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi itu sendiri merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, tadi nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah kita bahas, bisa berdasarkan profil pelajar Pancasila, bisa berdasarkan ibu. Untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, biasanya masih sering terjadi seorang guru memberikan hukuman peserta didik. Itu sebenarnya boleh, namun alangkah baiknya jika kita menghargai nilai-nilai kebajikannya. Nah, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman itu membuat peserta didik melakukan disiplin dirinya itu karena apa? Karena dia takut agar tidak dihukum sama bapak ibu guru, sehingga dia akan mencapai PN untuk guru, bukan dari keinginan diri sendiri seperti itu. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini biasanya masih sering terjadi bahwa peserta didik kita didorong, ayo kita mengerjakan ini, nanti yang bisa nanti bu guru kasih ini. Nah, contoh lainnya misalkan bintang itu juga sebenarnya sama bapak ibu. Dulu saya pernah melakukan pemberian bintang. Itu menurut saya itu juga mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, murid ini melakukan disiplinnya itu karena ingin dapat imbalannya, bukan karena dari dirinya sendiri ingin mencoba. Itu tidak, yang oleh bintang atau bintangnya akan mencapai pokok-pokok guru. Misalkan kemarin dapat tas, nah berdasarkan saya setelah belajar ini, oh ternyata apa yang saya lakukan itu kurang tepat, seperti itu. Nah, dari menghindari ketidaknyamanan hukuman dan mendapatkan imbalan ini merupakan faktor ekstrinsik Bapak Ibu. Boleh dilakukan, tapi lebih baik jika kita melakukan yang menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, kalau menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, itu murid melakukan disiplin diri karena apa? Dia ingin
jawabnya dalam mengerjakan misalkan PR, dia bertanggung jawab ingin mengerjakannya sendiri di rumah. Namanya PR berarti dikerjakan di rumah. Apabila mungkin lupa, berarti sebelum guru masuk harus dikerjakan. Berarti itu dia sudah menerapkan, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, seperti itu. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama yaitu hukuman. Nah, hukuman di sini biasanya itu menyakitkan, kemudian tidak nyaman bagi murid. Kemudian selain bagi murid, bagi guru juga kadang kita merasa bersalah. Setelah menghukum peserta didik, nanti kita merasa bersalah. Duh, misalnya ya tadi kok saya memberikan hukuman seperti itu kepada siswa, nanti anaknya gimana ya? Sampai rumah nanti laporan apa enggak ya? Nah, itu pasti merasakan tidak nyaman setelah kita menghukum peserta didik tersebut. Kemudian murid jadi rasa takut. Nah, setelah diberi hukuman, mungkin di dalam kelas atau di luar jika bertemu dengan bapak ibu guru yang tadi memberikan hukuman, itu dia merasakan takut. Kemudian memaksa. Nah, dari hukuman ini itu peserta didik merasa dipaksa. Misal, jika terlambat, misalkan ya ada bapak ibu ya, mungkin di sekolah lain yang seperti itu, terlambat maka harus mengelilingi lapangan. Nah, itu memaksa. Menurut saya itu memaksa harus mengelilingi, tidak tanya dulu dia itu sehat atau tidak. Nah, kalau mungkin dia sehat, oke, kita melakukan hukuman itu. Tapi kalau misalnya dia punya penyakit yang lain terus dikasih hukuman untuk berlari, nah malah jadi di akhirnya ada sesuatu yang tidak mengenakan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu murid menyembunyikan kesalahan. Biasanya jika diberikan jika nanti kamu misalkan jika tidak membawa tugas ini, nanti guru kasih hukuman ini. Nah, murid ini cari-cari kesempatan menyembunyikan kesalahannya. Bisa dengan cara apa? Nyoropan mata baik daripada yang dituku ibu guru. Nah, itu super orang mangkat bapak ibu daripada dihukum. Dia lebih memilih menyembunyikan kesalahannya karena mungkin dia tidak bisa mengerjakannya. Kemudian selanjutnya yaitu murid menjadi rendah diri. Nah, jika kita dihukum, pasti dia akan merasa rendah diri apabila bertemu dengan temannya yang berdihukum sama bapak ibu guru. Saya jadi malu, saya jadi nggak enak, seperti itu. Kemudian penghargaan. Nah, tadi penghargaan seperti yang pernah saya lakukan yaitu pemberian bintang, itu sebetulnya tidak efektif bapak ibu. Ya, itu dapat merusak hubungan antara teman yang satu dengan yang lainnya. Contohnya, yo siapa yang ingin maju? Banyak itu yang ingin maju. Tapi ternyata saya memilih salah satu. Pasti kan yang tidak maju merasa ibu guru pilih kasih, pilih SKM ketimbang saya. Padahal saya sudah maju tapi nggak dipilih, kayak gitu. Nah, akhirnya yang dapat bintang yang tadi saya tunjuk, yang itu tidak. Nah, akhirnya hubungan dengan temannya yang tadi itu akan renggang. Atau kadang kalau anak SD dimusuhi ya sama temannya. Nggak berbeda kemarin ya Bu ya, waktu perkemahan ada yang ditunjuk sebagai regu inti, ada yang tidak. Nah, ada tuh yang merasa guru pilih kasih, nyomora ditunjuk jadi regu inti, padahal kan bisa. Nah, kemarin berdasarkan pengalaman itu saya juga memberikan pengertian kepada peserta didik tersebut bahwa nggak apa-apa, nanti ada kesempatan di kelas, nah masih ada kesempatan lagi. Kemudian selain itu kan kamu juga ada tanggung jawab yang lain. Tidak jadi regu inti, kamu kasih tanggung jawab membantu bapak ibu atau bisa membantu temannya yang tadi regu inti. Tuh, jadi diberikan pengertian. Kemudian mematikan kreativitas. Nah, ini dengan adanya penghargaan ini biasanya itu mematikan kreativitas peserta didik bapak ibu. Contohnya, ayo tadi nggak jauh-jauh laporannya yang sudah saya pernah lakukan. Itu tadi yang bintang, kemudian yang dapat itu yang bisa mengerjakan nanti dapat apa, misalkan banyak uang gitu
ya Bu. Sebenarnya anak yang lain itu mampu. Contohnya misalkan nyanyi, nyanyi sebenarnya kelas yang lain itu mampu, dia bisa menyanyi. Tetapi tadi dengan penghargaan, ayo yang mau, biasanya anak-anak yang punya percaya diri, yang ingin maju, yang lebih tuh nanti dapat ini. Sedangkan yang lain, aku bisa tapi nggak berani gitu ya. Nah itu, dan dia juga tidak mengharapkan itu hadiah yang diberikan. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Nah di sini setelah mendapatkan penghargaan tadi yang tidak dapat, dia merasa hak tadi tidak dihargai Bapak Ibu ya. Yang orang dihargai hari Bapak Ibu guru, hanya teman saya yang itu yang suruh maju seperti itu. Lanjut Bapak Ibu ke konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, konsekuensi. Nah, di sini tadi ada hukuman, kemudian tadi ada penghargaan. Nah, di sini konsekuensi. Nah, konsekuensi ini jika kita melakukan kesalahan, maka peserta didik harus melakukan konsekuensinya. Nah, contohnya penguatan jangka pendek. Dengan konsekuensi tersebut itu hanya penguatannya jangka pendek, tidak jangka panjang. Kemudian perlu monitoring, sering melakukan monitoring yang berkelanjutan. Kemudian stimulus respon, kita sering mengajak peserta didik kita untuk menstimulus atau mengajak terus ya. Kemudian murid menghormati peraturan. Dengan konsekuensi yang dibuat, maka murid akan menghargai apa yang sudah disepakati. Contohnya peraturan kelas Bapak Ibu. Ya, peraturan kelas yang sudah kita sepakati bersama dengan apa yang dibuat oleh guru pasti berbeda. Contohnya kemarin saya mendengar di kelas 6 ya Bu ya. Di kelas 6 itu membuat peraturan kelas sesuai dengan peserta didik masing-masing memberikan pendapatnya. Dan alhamdulillah nanti ya, peserta didik itu saling mengingatkan, menghargai temannya dan selalu mengingatkan temannya yang salah. Nah itu dengan kesepakatan saling memberikan tadi memberikan pendapatnya untuk kesepakatan kelasnya, sehingga dia menghargai peraturan yang dibuatnya sendiri. Selanjutnya yaitu kehilangan waktu untuk memperbaiki diri. Nah, di sini restitusi. Nah, ini lebih yang paling bagus nih Bapak Ibu untuk untuk identitas konsep disiplin ini. Yang paling bagus adalah dengan restitusi, yaitu murid merasa bertanggung jawab untuk perilakunya yang dilakukan. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya teori kontrol dirinya untuk memegang kontrol, dan murid bersemangat memperbaiki dirinya sendiri. Nah, coba Bapak Ibu di sini ayo mencoba apakah tindakan tersebut berupa sebuah hukuman ataupun konsekuensi. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ini adalah? Ya, nanti menjawab hukuman. Pak Dion? Konsekuensi. Ya, nanti coba kita lihat di akhir ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Oke. Kemudian yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Kemudian yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, coba kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Iya, jadi mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah itu adalah konsekuensi.
Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah adalah hukuman. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Betul, ini adalah konsekuensi. Kemudian yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu adalah sebuah hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini adalah konsekuensi. Jangan dipelesetkan ya Pak Guru. Jalan-jalan. Lanjut ke konsep disiplin. Nah, pendekatan restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, pengertian restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Goseni tahun 2004. Nah, ciri-ciri pada restitusi itu sendiri, yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki suatu hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam dirinya sendiri, ya, bukan melihat berarti peserta didik itu untuk melihat dirinya sendiri, dia betul atau salah, seperti itu dengan kegiatan restitusi ini. Kemudian menuntun untuk melihat tadi ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, di sini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasusnya, siswa sering tidak mengerjakan PR, Bapak Ibu. Ya, kalau hukuman biasanya guru menghukum siswa dengan misalkan hormat bendera selama 10 menit, atau silakan berdiri di depan selama pembelajaran. Mengangkat kaki satu. Itu betul, mengangkat kaki satu dengan tangan Guru minyen. Nah, iya. Kata Pak Bowo, guru dulu seperti itu, ya, karena belum belajar tentang restitusi, Pak. Jadi itu adalah sebuah hukuman, ya. Nah, kadang juga pada hukuman ini guru itu marah sehingga murid itu menjadi takut. Contohnya guru dulu saya pernah, Bapak Ibu, penghapus itu melayang, gitu. Nah, sehingga kalau ada guru tersebut saya merasa takut, Bapak Ibu. Betul, tuding kalau orang pakai ya Pak Bowo. Apa yang Pak Guru Bowo rasakan? Saat itu. Iya, saat itu sebagai siswa. Takut yang berlebihan. Takut yang berlebihan. Trauma. Betul. Apalagi Pak? Setelah melihat guru tersebut bagaimana Pak? Benci. Benci. Nah itu. Tapi rindu. Tapi hal itu selalu diingat sampai sekarang ya Pak Bowo ya. Iya. Ini pengalaman yang teringat. Jeruk. Rindu betul. tapi malu. Oke. Lanjut Bapak Ibu, kemudian yang konsekuensi tadi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat Bapak Ibu. Jadi pada saat pembelajaran dia tetap ikut pembelajaran dulu, baru dia diminta mengerjakannya setelah istirahat. Nah, ini juga sudah baik Bapak Ibu untuk konsekuensi. Jadi tadi dengan memberikan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, bagaimana jika tidak mengerjakan PR? Bu, mengerjakan setelah jam pelajaran Bu, misalkan, atau Bu setelah pulang sekolah harus dikerjakan sendiri. Nah, itu termasuk masuk ke dalam konsekuensi. Kemudian guru itu tegas dengan adanya konsekuensi tadi, dengan adanya keyakinan kelas, tapi guru lebih tegas dan siswa menghormati peraturan yang telah dibuat berdasarkan kesepakatan kelas, seperti itu. Nah, ini yang terbaik yaitu restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya yang membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, keyakinan kelas tadi seperti peraturan kelas dibuat secara kesepakatan bersama
Ibu ya. Kemudian peserta didik itu tidak mengejas langsung. Yuk kamu berarti menyalahi peraturan yang sudah dibuat. Itu tidak seperti itu. Tapi bagaimana? Dengan menanyakan, ayo, tadi kamu sudah melakukan kesalahan pada keyakinan kelas yang mana? Kayak gitu modelnya. Itu tidak langsung mengejas, tapi ditanyakan dulu. Kamu tadi melakukan kesalahan, tapi di dalam keyakinan kelas yang apa? Kemudian dengan kegiatan restitusi ini, maka guru akan terbuka dan lebih dekat dengan peserta didik, dan siswa itu saling menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini yang kita bahas dari tadi mengenai keyakinan kelas atau sekolah, ya Bapak Ibu. Lanjut. Ini yang keempat untuk budaya positif. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas, Bapak Ibu? Keyakinan kelas dan peraturan kelas sama apa berbeda, Bapak Ibu? Berbeda. Bedanya apa, Pak Bowo? Kalau peraturan itu berarti semacam ada hukuman kalau melanggar. Oke, ada hukuman. Terus yang kalau keyakinan itu berarti timbul dari hati. Betul, keyakinan timbul dari hati itu sudah masuk. Betul ya Pak? Nah, untuk lebih jelasnya, keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama Pak Bowo antara siswa dan guru. Kalau peraturan biasanya kita yang membuat. Nah, kemudian peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah ini tadi. Kalau keyakinan dibuat bersama, sedangkan kalau peraturan biasanya kita buat dulu, baru disebarkan ke peserta didik kita. Nah, bagaimana kemarin Bapak Ibu pada MPLS pertama kemarin pasti Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas. Nah, sudah sesuai keyakinan kelas atau peraturan kelas Bapak Ibu? Sudah keyakinan kelas. Oke, alhamdulillah. Berarti sesuai kesepakatan antara guru dan siswa. Prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Nah, ini membuat keyakinan kelas itu tidak semena-mena. Yuk, ya ini. Enggak, ada prosedurnya. Yang pertama yaitu mempersilahkan semua siswa untuk mengutarakan idenya. Jadi kamu punya ide apa dikumpulkan. Setelah itu mencakup semua masukan dari peserta didik, ganti mengubah kalimat negatif. Contohnya di sini mungkin misalkan Bu Tuti tidak boleh terlambat, itu kalimat positif atau negatif Bapak Ibu? Tidak boleh, berarti kalimat negatif. Berarti yang positifnya bagaimana? Berangkat tepat waktu. Nah, itu kita ubah dulu. Jadi mentionnya peserta didik itu tidak boleh terlambat. Itu kayak kesannya gimana ya? Kalau berangkat tepat waktu, nah dia merasa saya harus berangkat tepat waktu. Nah, seperti itu. Jadi lebih enak didengarnya. Kemudian tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul menjadi keyakinan kelas. Nah, dari tadi yang ini. Nah, ditinjau mana yang hampir sama. Nah, maka jadikan satu yang berbeda ditambahkan seperti itu. Kemudian meninjau dengan menyetujui. Nah, dari hasil tadi yang sudah dari negatif menjadi positif, kemudian sudah dikumpulkan sesuai dengan yang mirip mana. Nah, baru menyetujui. Apakah peserta didik semua setuju dengan keyakinan di kelas yang kita buat? Seperti itu. Baru keyakinan kelas itu ditempelkan di dinding Bapak Ibu. Jadi tidak semuanya yang peserta didik utarakan itu dimasukkan bleng itu tidak. Jadi ubah dulu menjadi kalimat positif, kemudian tadi ditinjau lagi yang hampir sama yang mana, kemudian baru peserta didik setuju atau tidak, baru ditempelkan keyakinan kelasnya. Nah, kemudian yang kelima yaitu kebutuhan dasar manusia. Manusia ini pasti mempunyai kebutuhan dasar Bapak Ibu. Ya, lanjut Bu Pak. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan
untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha yang terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan sebagai kebutuhan dasar kita. Contohnya, tidak jauh-jauh Bapak Ibu, jika kita ingin menjadi, ya kalau di kita berarti ingin menjadi ASN ya Bapak Ibu, pasti kita berusaha terlebih dahulu dengan cara belajar. Kan tes ASN kan ada soal-soalnya, kita harus belajar seperti itu. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Ya. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Dan yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan. Dan yang keempat kesenangan. Dan yang kelima adalah kekuasaan. Kebutuhan bertahan hidup itu yang bagaimana ya? Yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologi untuk bertahan hidup, misalnya kebutuhan kesehatan kita, kemudian rumah dan makanan, itu kebutuhan bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Apabila kita di rumah beras wis wonten, banyu wonten, listrik wonten, pasti perasaan kita nyaman ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita orang nono sebetulnya sarapan besok nono Bu, makan dulu satu kilo buatan dia bumuri ya. Pasti buatan dia Bu. Nah itu sama dengan peserta didik kita. Jika dia sudah nyaman dari rumah, sudah sehat, sudah diberikan sarapan sama ibunya, mau diparingi sangu, pasti dia semangat untuk belajar. Beda dengan peserta didik yang belum sarapan, kadang lenterak-lenteru. Tapi beda juga dengan yang sudah menjadi kebiasaan tidak sarapan. Mungkin memang dari kecil sudah kebiasaan tidak sarapan, ya mungkin tetap aktivitasnya lebih semangat, itu ada yang seperti itu. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau cinta. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, mungkin atau pelajarannya. Nah, bagi mereka teman sebaya sangatlah penting. Jika teman sebayanya itu negatif, pasti dia akan ikutan ke alur yang negatif. Tapi jika teman sebayanya itu positif, pasti anak tersebut juga akan ke jalan yang positif, seperti itu. Nah, bagi mereka teman sebaya sangat penting. Mereka juga bisa suka bekerja dalam kelompok. Nah, dengan tadi keluarga yang sudah harmonis tadi ya, mereka kebutuhan dasar kasih sayang di rumah sudah terpenuhi. Di sekolah kita juga saling merangkul peserta didik kita, maka kasih sayang dan rasa diterimanya sudah ada pada peserta didik kita. Tapi jika kita sebagai seorang guru masih memandang lebih suka sama peserta didik yang ini, yang satunya tidak, maka rasa dan cintanya, kasih sayangnya itu untuk dalam pembelajaran dia masih kurang, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin Bapak Ibu. Nah, ini biasanya ada peserta didik yang jiwanya itu ingin menjadi pemimpin, berarti dia mempunyai kebutuhan penguasaan Bapak Ibu. Nah, mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru. Kemudian dan merasa kecewa bila melakukan suatu kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematis dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Nah, itu yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan. Adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak dan suka mencoba
coba. Jadi kalau peserta didik kita, misalkan kita lagi berbicara, kemudian ada yang namanya suka menjawab gitu ya. Nah itu sebetulnya anak tersebut membutuhkan kebutuhan kebebasan Bapak Ibu. Jadi tidak mau dikekang oleh kita sebagai seorang guru. Lanjut. Kemudian kebutuhan kesenangan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenanginya. Mereka suka bermain dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Nah, ini yang keenam yaitu posisi kontrol. Jangan kesleo nih Bapak Ibu ya. Kontrol. Ya. Oh iya. Posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Kemudian yang kedua itu pembuat merasa bersalah. Yang ketiga yaitu teman. Yang keempat yaitu pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini yang paling baik adalah sebagai manajer. Nah, ini 5 posisi kontrol yang berbeda. Kalau sebagai penghukum, nah di sini kata-kata saja dari kata-kata saja ini sudah berbeda nih Bapak Ibu. Nah, kalau sebagai penghukum, contohnya seperti ini. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, itu bahasa itu aja udah itu sebagai penghukum Bapak Ibu. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Itu sebagai penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, seharusnya kamu sudah tahu ibu telah lelah sekali mengatakannya. Ibu stres nak, jadi dia merasa bersalah. Contohnya, dong orang kelas orang buru-buru tahu wis kesel sih ngandani bola-bola. Cara bahasa kita seperti itu. Itu membuat peserta didik merasa bersalah. Begitu nggak apa-apa Ibu, jadi itu bisa dilakukan membuat rasa bersalah kepada peserta didik. Dong bisa orang kerja PPM, guru tahu sekolah kesel sih. Bulan-bulan mau dipakai guru pengertian, bulan-bulan guru itu membuat ya guru bisa ngertinya kok orang ngikuti buku yang dibilangkan. Nah itu merasa bersalah. Kemudian kita sebagai guru juga bisa menjadi seorang teman Bapak Ibu. Contohnya, ayolah lakukan demi ibu, ya. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak itu pernah berkata apa? Nah itu. Jadi kita selalu kayak teman Bapak Ibu jika bicara sama peserta didik kita. Kemudian kita sebagai pemantau. Nah, apa peraturannya? Nah ini tadi yang tadi ada di contoh tadi. Apa peraturannya? Nah, peraturannya di dalam kelas apa gitu ya. Kemudian kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Banyak ya Bu untuk belakangnya. Nah di sini ada video mengenai 5 posisi kontrol. Contoh-contohnya ya Bapak Ibu. Ada sebagai tadi, ada penghukum, ada sebagai teman, saling bukti. Monggo. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling
Ibu ya. Susah ya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu saja kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ya, itu merasa bersalah ya Bapak Ibu ya, membuat peserta didik merasa bersalah. Kemudian ini yang ketiga. Naren, wah, sudah jam berapa ini nak? Semangat lagi sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu bukan Kita lagi kemang bobok. Iya Bu. Saya memang bangun tadi. Jadi biar usaha kencang tetap nggak kesenja Bu. Nah, ini terlihat sangat dekat ya Bapak Ibu ya Gila ya, dengan kalau obrolannya. kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana ke sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Ada les belajar. Nah, ini sebagai teman tadi, dan ini kasus yang keempat sebagai apa nih Bapak Ibu? Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Ini tanya soal peraturan. Harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, ini sebagai pemantau. Jadi guru tersebut hanya memantau Naren berangkat jam berapa, kesalahannya tadi apa. Langsung diberitahu. Kalau ini yang terakhir adalah yang paling bagus Bapak Ibu, yaitu menggunakan restitusi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang Sebagai sudah jam manajer 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu. Saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya mencoba untuk tidak lupa alarm saya Bu. Baik, kalau Naren punya alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang
kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya Bapak Ibu, itu tadi yang terakhir adalah sebagai manajer ya. Nah ini restitusi. Nah ini untuk menyelesaikan sebuah masalah tadi yang terbaik dengan cara menggunakan guru sebagai manajer. Nah restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan untuk mencari solusi dari suatu masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, dari tadi permasalahan yang tadi di video, untuk menjadi manajer memang sulit, apalagi di SD ya Bapak Ibu. Nah, mungkin kita masih bisa sebagai teman atau sebagai pemantau Bapak Ibu ya. Nah ini kemudian lanjut segitiga restitusi. Itu yang pertama yaitu mengenai validasi kebutuhan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi kebutuhan, baru menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini kata-katanya bisa menggunakan itu. Kemudian untuk validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian untuk menanyakan keyakinan bisa menggunakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ya nak? Kan seperti itu. Nah, manfaat dari restitusi ini yaitu membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, tujuan ini menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan dan restitusi fokus pada solusi serta restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah. Nah, ini contoh yang sudah pernah saya buat, yaitu kegiatan restitusi mengenai peserta didik yang mencontek temannya. Tadi judulnya kalau menjadi keluarga kamu marah-marah sama kami ya. Nah ini menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Lalu apa yang kamu lakukan kepada kami? Nah, validasi tindakan yang salah. Ya,
kasih Bapak Ibu. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai budaya disiplin positif bagi Bapak Ibu. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan terima kasih atas waktu 1 jamnya nih Bapak Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Oh iya.